Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disak dalam program Juru Bicara. Subsidi kendaraan listrik tengah ramai menjadi perbincangan halayak. Beberapa pihak menilai subsidi kendaraan listrik tersebut tidaklah tepat sasaran. Bahkan, subsidi kendaraan listrik selama ini dinilai hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Sejatinya, peralihan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai adalah keniscayaan. Bahan bakar fosil cepat atau lambat akan segera berakhir. Pemerintah dan industri otomotif nasional telah memulai langkah-langkah transisi untuk menggantikan bahan bakar berbasis fosil menuju bahan bakar baru terbarukan. Lalu, bagaimanakah pemerintah saat ini mengatur penyaluran subsidi kendaraan listrik? Apakah penyaluran insentif tersebut sudah tepat sasaran? Subsidi kendaraan listrik selengkapnya dalam program Juru Bicara bersama Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Usman Kansong. Pemirsa, saat ini pemerintah terus mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. Hal ini dilakukan salah satunya untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia. Namun pemirsa, beberapa waktu yang lalu beberapa pihak mengeluarkan aksi protes bahwa subsidi kendaraan listrik tersebut tidak sesuai dengan sasaran. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait dengan permasalahan ini, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam, Mona. Baik, Bapak, ini kita langsung ke pembahasan pada malam hari ini. Beberapa waktu lalu ada beberapa pihak nih Pak yang mengatakan bahwa subsidi kendaraan listrik tersebut tidak tepat sasaran. Nah Pak Dirjen, untuk hal tersebut sebenarnya sejauh ini seperti apa Pak? Dan apakah sudah sesuai dengan target dari pemerintah terkait dengan subsidi kendaraan listrik tersebut Pak Dirjen? Iya, begini Mona, yang harus kita pahami bahwa subsidi ini ya pertama-tama terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Ya, persoalan lingkungan hidup dengan pemanasan global, penurunan emisi karbon, penggunaan energi baru dan terbarukan. Jadi itu dulu yang harus kita pahami. Ya, dan dari situ baru yang kedua kita bisa melihat subsidi ini siapa yang berhak menerima. Ya, kalau kita dasarkan pada hal yang pertama sebetulnya ya subsidi ini menyasar siapapun pembeli kendaraan berbahan bakar listrik, ya kan, kalau tujuannya itu kan. Tujuannya ini kan supaya orang menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. Ya, semakin banyak orang menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik supaya kita bisa mengurangi emisi karbon, supaya global warming itu bisa kita cegah dan lingkungan hidup kita baik, dan juga mendorong percepatan ya penggunaan energi baru dan terbarukan, bukan lagi energi fosil. Kalau tujuan itu ya kan. Yang penting pokoknya orang ramai-ramai menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik kan itu. Ya, tetapi pemerintah kan tidak hanya memikirkan hal itu saja. Yang kedua juga dipikirkan siapa penerima subsidi pembelian kendaraan berbahan bakar listrik. Ya, dan itu sudah diatur. Bukan sembarang orang bisa menerima subsidi itu begitu. Ya, sebagai contoh misalnya untuk pembelian sepeda motor listrik, ya ini sudah ditetapkan kriteria yang sangat ketat. Ya, untuk penerima bantuan pemerintah ini dibatasi dengan 4 kriteria yang ditujukan kepada kelompok masyarakat menengah bawah. Contohnya penerima KUR, ya, kemudian juga mereka yang menerima bantuan subsidi upah. Kemudian juga yang menerima subsidi sambungan listrik di bawah 900 VA. Dan juga penerima usaha atau kredit usaha mikro. Ya, jadi tetap ada kriterianya yang secara ketat. Kriteria itu artinya menunjukkan bahwa subsidi kendaraan berbahan bakar listrik ini tepat sasaran, ya bukan untuk semua orang, ya, tetapi ada kriterianya.
Dan karena itu juga ada proses dan prosedur yang harus dilewati. Kira-kira seperti itu. Baik, tadi Bapak sempat menyinggung bahwa tujuan diberikannya subsidi kendaraan listrik tersebut agar masyarakat tertarik untuk menggunakan kendaraan listrik. Selain itu Pak Dirjen, apakah ada hubungannya juga pemberian subsidi kendaraan listrik ini terhadap industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia, Pak Dirjen? Iya, betul sekali. Ya, jadi ini juga mendorong, merangsang produsen ya kendaraan untuk memperbanyak dan pada saatnya nanti mungkin beralih sepenuhnya ya ke produksi kendaraan berbahan bakar listrik ya begitu. Dan dengan demikian ya kalau ada insentif ini kan para investor kendaraan ya produsen kendaraan berbahan bakar listrik ini kan tertarik. Nah, kalau ada investasi ini kan juga akan membuka lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan terbuka, banyak orang terserap bekerja di sektor pembuatan atau perakitan kendaraan berbahan bakar listrik. Kalau orang sudah mempunyai pekerjaan, maka kan daya belinya meningkat. Kalau daya belinya meningkat, maka dia akan punya juga daya untuk mengkonsumsi. Dan kita tahu pertumbuhan ekonomi kita ini ditopang sebagian besar oleh konsumsi. Nah, jadi itu juga harus dipikirkan oleh mereka yang katakanlah mempersoalkan ya subsidi kendaraan berbahan bakar listrik. Ya, jadi memang harus ada insentif-insentif ya agar produsen ini tertarik memproduksi kendaraan berbahan bakar listrik. Baik, berarti pemberian berbagai insentif tadi selain untuk masyarakat juga diperuntukkan bagi industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai agar mereka lebih produktif begitu Pak Dirjen. Namun setelah ini kita akan bahas lagi Pak Dirjen mengenai bagaimana skema pemberian subsidi tersebut kepada masyarakat dan juga produsen tentunya. Namun kita akan jeda pariwara sejenak, pemirsa tetap di program Juru Bicara.